Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan ujian seminar proposal tesis ya, bersama Miftahul Fikri dan Erin Asari Agusta. Yang pertama, sesuai jadwal, Miftahul Fikri akan menyampaikan, mempresentasikan apa yang ditulis di proposal selama 10 menit ya, nanti dilanjutkan pertanyaan para penguji. Pengujinya, pembimbingnya sudah ada satu orang, yaitu Pak Lukman. Seharusnya dengan Bu Rahayu belum masuk, sudah izin, sudah membuka tapi masuk. Kemudian pengujinya saya, Bu Meli, dan Binta tadi sudah ada. Kepada Saudara Miftahul Fikri, ini nanti kalau ada ujian tesis tidak seperti ini ya. Kalau seperti ini saya tidak izinkan nih, saya akan tunda. Proposal PPT-nya bukan seperti ini ya. Anda kan pernah presentasikan. Kemudian kalau sinyal Anda tidak bisa masuk, sinyal Anda susah ya, itu udah juga. Ya. Jadi kalau ujian, perhatikan baik-baik, ujian itu adalah hal yang penting, ya. Penting bagi Anda, karena kalau nggak terlaksana, Anda itu enggak. Ini karena saya bisa menampilkan ya. Yang seharusnya Anda yang menampilkan sendiri. Oke, kepada Miftahul Fikri, silakan untuk presentasi kurang lebih 10 menit. Ini jam 1:21 di laptop saya. Nanti kurang lebih jam 1:31. Silakan mulai, Miftahul Fikri. Suaranya bisa keras lagi ya? Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung saja analisis kesalahan siswa kelas 7 dalam mengerjakan soal matematika pada materi operasi hitung pecahan berdasarkan tahapan Newman. Matematika sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan di pendidikan formal, yaitu dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Dan pembelajaran matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan di setiap jenjang tersebut. Kemudian pembelajaran matematika di sekolah tentu akan selalu terkait dengan ruang lingkup materi pada tingkat tertentu. Materi bilangan menjadi salah satu materi yang paling banyak dibahas dibandingkan dengan yang lain. Pada materi bilangan memuat operasi hitung pecahan yang memiliki kesulitan tersendiri bagi siswa. Kesulitan ini biasanya menjadi masalah bagi siswa karena dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Banyak juga siswa yang kesulitan mengoperasikan jika ada soal tentang pecahan. Contohnya pecahan campuran yang seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa lalu mengoperasikannya. Studi pendahuluan yang dilakukan di SMP sebelumnya, saya melakukan studi pendahuluan di SMP Negeri 2 Sekampung kelas 7, menunjukkan fakta bahwa di lapangan banyak siswa yang banyak melakukan kesalahan gitu Pak, dengan jawaban yang kurang tepat. Contohnya soal itu tentang 3 buah truk yang mengangkat kelapa sawit. Truk pertama 2/3 ton, kemudian truk
kedua mengangkut 5 1/4 ton, dan tur ketiga mengangkut 4 5/8 ton. Berapa ton kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut? Nah, kemudian jawaban siswanya itu dari jawaban yang dituliskan terlihat bahwa siswa memahami soal dengan baik dan dapat mengekstrak informasi dengan benar. Akan tetapi mengalami kesalahan dalam mengoperasikan bilangan sehingga mendapatkan jawaban akhir yang belum tepat. Selain itu, juga siswa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa pada awal sebelum melakukan operasi penjumlahan. Kemudian dari salah satu kesalahan yang saya dapat, dari soal ini jawaban ini saya ambil dari 60 siswa, Pak. Jadi lanjut atau gimana? Ini saya jadi asisten sorot Anda ini. Kemudian upaya dalam memilihkan penanganan yang tepat terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dapat diperoleh dengan menganalisis kesalahan. Bahwa dengan menganalisis kesalahan dapat membantu seorang guru menentukan jenis kesalahan yang dibuat oleh siswa dan mengapa kesalahan tersebut terjadi. Kemudian analisis kesalahan jawaban dalam menyelesaikan soal-soal diberikan pernah diberikan oleh Julian dan Noviar tadi. Kemudian melalui analisis kesalahan yang dilakukan oleh mereka dapat diketahui jenis kesalahan dan banyak kesalahan yang dilakukan siswa. Kemudian dari Pomalo menyatakan bahwa banyaknya kesalahan siswa dalam mengerjakan soal bisa menjadi petunjuk sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Selain mengetahui banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa, dapat diketahui pula penyebab dari kesalahan tersebut. Kemudian pemilihan metode Newman itu pemilihan metode menggunakan analisis kesalahan Kemudian pemilihan metode menggunakan analisis Newman, kesalahan Newman ini tidak serta-merta diambil begitu saja. Jadi dengan menggunakan penelitian pendukung, yaitu dari Liliana, Sudiono, dan Dinda Lelatul. Dari penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa tindakan menganalisis kesalahan adalah upaya dalam mengetahui kesalahan yang dilakukan siswa dan upaya melahirkan solusi supaya kesalahan yang dilakukan siswa dapat diantisipasi sesuai sehingga diharapkan prestasi belajar matematika terutama di materi pecahan itu dapat ditingkatkan. Dari sini peneliti tertarik untuk menganalisis kesalahan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan mencari tahu penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi hitung pecahan melalui langkah-langkah metode analisis kesalahan Newman. Kemudian fokus penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini diambil dari beberapa siswa dari kelas 2 kelas. Kemudian soal yang akan digunakan dalam penelitian ini berbentuk soal uraian. Kemudian tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu soal berbentuk cerita. Jadi jawabannya itu uraian. Yang keempat, penelitian ini tentang menganalisis jenis kesalahan dan penyebab terjadinya kesalahan. Kemudian yang kelima, prosedur yang akan digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pecahan itu prosedur Newman.
Rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama itu apa saja jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa. Yang kedua, penyebab kesalahan siswa melakukan kesalahan. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, dan yang kedua mengetahui penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Ini tinggal 1 menit lagi ya, segera. Manfaat ini dibuat aja. Masuk ke indikator jenis-jenis kesalahan. Halaman 18. Makanya Anda bikin poin ini, Pak. Ini gimana mau 10 menit. Saya nggak ada halamannya di sini. Oh, di atas. Nah, untuk jenis-jenis kesalahan, yang pertama itu indikator kesalahan membaca. Yang pertama siswa tidak dapat memaknai kalimat soal yang mereka baca dengan tepat. Kemudian siswa mengalami kesalahan dalam menemukan kata kunci pada soal. Yang ketiga yaitu siswa tidak membaca informasi dan simbol matematika pada dalam soal dengan lengkap. Kemudian ada indikator tentang kesalahan memahami, yaitu yang pertama siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dalam soal. Kemudian siswa tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ketiga yaitu kesalahan transformasi. Langsung lanjut aja Pak. Jadi indikator kesalahan keterampilan proses, dan yang terakhir adalah indikator kesalahan penulisan jawaban akhir. Kemudian pertanyaan wawancara metode analisis Newman. Itu yang pertama, silakan bacakan pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, ceritakan apa pertanyaan yang diminta untuk kamu kerjakan. Yang ketiga, ceritakan bagaimana kamu menemukan jawabannya. Yang keempat, beritahu saya apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan jawabannya. Yang kelima, sekarang tulis jawaban pertanyaan tersebut. Kalau seperti itu 26 halaman Anda nggak selesai 20 menit ya. Coba lanjut dengan bab 3. Iya, Pak. Kemudian metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui secara langsung kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa dengan mempelajari kasus yang ada. Untuk dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa, perlu diadakan analisis terhadap hasil pekerjaan siswa sehingga diperoleh gambaran pada bagian mana saja siswa yang melakukan kesalahan dan apa penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Nama sekolah itu SMP Negeri 2 Sekampung. Kemudian kelasnya kelas 7. Kemudian semester genap, tahun ajarannya 2002. Metode pengumpulan metodenya aja, Pak. Kemudian metode pengumpulan datanya, yang pertama itu metode tes, yang kedua itu studi dokumen. Terus instrumen penelitiannya yang pertama itu soal tes, kemudian wawancara, dan dokumen. Terus subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 kelas yang dipilih secara random. Kemudian instrumen penelitian yang sudah ditetapkan diberikan sebagai soal tes kepada siswa di 2 kelas siswa tersebut. Terus rencananya nanti di jumlah siswa yang akan mengikuti tes itu disaring lagi gitu Pak, jadi 60 siswa, kemudian difokuskan lagi, nanti rencananya diambil
4 siswa gitu. Jadi 4 siswa itu bisa mewakili udah lewat 5 menit, jadi sudah 15 menit Anda presentasi, jadi cukup saja ya. Kan dengan pertanyaan ini saya tutup sistem saya. Kemudian kita mulai dengan pertanyaan dari para penguji. Yang pertama dari Bu Meli dulu. Silakan Bu Meli. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Muri. Pertama, apa keterbaruan dari penelitian Anda? Suaranya tidak terdengar. Maaf Ibu, kalau yang itu saya belum. Gimana? Kalau sama keterbaruannya, kalau di sekolah itu baru pertama kali gitu Bu melakukan penelitian seperti ini. Di sekolah itu baru pertama kali. Nah, keterbaruan itu bukan dilihat dari sisi itu ya. Keterbaruan itu dilihat dari sisi pengetahuan baru apa yang bisa Anda kontribusikan kepada masyarakat ramai, masyarakat dari hasil penelitian Anda. Apa sih yang orang-orang belum tahu tentang kesalahan siswa dalam mengerjakan pecahan? Gitu. Disitulah Anda menawarkan keterbaruan. Ya. Jadi bukan semata-mata karena di sekolah itu belum pernah gitu loh. Bisa dikirim ke saya. Iya, Pak. Yang tadi dibuat di WA ke saya. Ya, Pak. Ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang gini. Sudah banyak penelitian yang meneliti tentang pecahan. Kesalahan-kesalahan mengerjakan pecahan juga sudah banyak gitu. Tapi sayang di dalam proposal Anda itu sama sekali tidak Anda bahas. Bagaimana Anda mau memberikan keterbaruan kalau Anda tidak mengkaji apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Gimana saya tahu ini baru atau tidak kalau saya belum tahu apa yang sudah ada. Itu ya. Jadi kalau Anda mau membahas tentang pecahan, Anda harus tahu dulu sebetulnya pecahan itu apa, bagaimana siswa mengerjakan pecahan, dan kenapa siswa sering salah melakukan pecahan. Itu udah banyak yang bahas. Udah banyak itu paper-paper tentang itu. Nah, sayangnya di proposal Anda itu sama sekali tidak Anda munculkan. Anda membahas jenis kesalahan siswa tidak paham, tidak memahami soal, itu sangat-sangat virtual, itu sangat-sangat artificial ya. Itu di awang-awang. Gitu. Kalau kita bicara pecahan, siswa kesulitan pecahan itu bukan sekedar kesulitan operasi. Tapi kamu harus bisa mengkaji lebih dalam, grounded lebih dalam. Ketika dia melakukan operasi, yang dilakukan adalah melakukan operasi bilangan bulat. Kenapa pembilang ditambah pembilang, kenapa penyebut ditambah penyebut, dan kenapa dia tidak mencari KPK-nya. Karena siswa masih menganggap pecahan itu sebagai bilangan bulat. Jadi kamu betul-betul ngebahas matematikanya. Jangan cuma ngebahas siswa itu kesulitan. Siswa tidak memahami. Karena dia tidak memahami, dia melakukan kesalahan.
Itu mah nggak usah diteliti, semua orang juga udah tahu. Jadi Anda kalau mau meneliti, teliti ke dalam ke akarnya. Ya, untuk bisa ke dalam akar, Anda harus tahu dulu medan yang Anda masuki, yaitu di situ pecahan. Pelajari lebih dalam tentang pecahan. Nah, itu belum Anda tulis. Jangankan kulitnya, sama sekali nggak ada. Itu kurang. Tambahkan referensi dari jurnal-jurnal internasional. Referensi Anda sangat minim. Anda ini S2. Apa yang membuat proposal Anda layak dikatakan sebagai proposal tesis S2? Tampilkan, tunjukkan ke saya kenapa proposal Anda layak disebut sebagai proposal S2. Berarti di proposal ini memang harus ditambah teori gitu ya. Saya nggak bisa dengar, suaranya pelan banget. Jadi di teorinya itu memang harus ditambah gitu ya, Bu. Kalau untuk diperbanyak lagi teorinya gitu. Supaya bisa menjadi pembeda antara skripsi dan tesis gitu. Bukan cuma teori, tapi yang menjadi fokus penelitian. Jadi kan kamu bilang mau mencari tipe-tipe kesalahan dan kenapa siswa melakukan kesalahan. Nah, faktor-faktor penyebab kesalahan itu ada banyak. Bisa salah gurunya, bisa dari siswanya, bisa dari soalnya. Nah, di situ Anda tidak menspesifikasikan faktor yang Anda maksud yang mana. Bagaimana nanti Anda menganalisa itu? Coba, kamu udah pikirkan belum? Nanti kamu dapat data. Datanya apa? Jawaban siswa. Jawaban siswa. Nah, ketika dari jawaban siswa itu tertulis ya. Gimana kamu bisa tahu faktor-faktor penyebab kesalahan? Dari jawaban siswa. Dari jawaban siswa. Iya, gimana dari caranya? wawancara juga. Iya, gimana? Jadi seperti apa? Yang pertama itu kan setelah kita dapat jawabannya, kita koreksi. Kemudian setelah koreksi, kita pilah-pilah yang siswa Nah, itu dia banyak. yang saya bilang artificial. Jawabanmu tuh masih artificial. Ya iyalah dipilah-pilah, ya iyalah dikoreksi. Setelah dikoreksi, jawabannya kan beragam. Terus dari jawaban itu gimana kamu tahu, oh ini faktor penyebabnya ini apa? Itu gimana caranya? Melakukan wawancara, Bu. Melakukan wawancara. Terus faktor penyebab yang kamu prediksi akan muncul itu apa? Dengan menggunakan indikator yang udah ada, Bu. Jadi indikatornya itu apa? yang di jenis-jenis kesalahannya itu kan ada poin. Yang saya tanya faktor-faktor penyebab kesalahan. Kan pertanyaan kedua, kamu faktor-faktor penyebab kesalahan. Kok jawabannya indikator jenis-jenis kesalahan? Oh, berarti yang ada faktor internal dan eksternalnya itu ya, Bu? Enggak tahu. Itu nanya saya. Kamu yang bikin kok. Gimana? Kalau itu belum. Oh, berarti kita juga harus ngambil angket gitu, Bu, ya?
sekarang kalau kamu mau mencari faktor-faktor kesalahan, kira-kira gimana caranya kamu bisa tahu faktor-faktor kesalahan itu? Kalau tadi kamu bilang ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor eksternal itu apa? Terus bagaimana kamu bisa mengambil data yang bisa menangkap itu? Apakah datanya berupa kuesioner atau interview? Ya itu nanti menyesuaikan tujuan kamu. Sekarang tujuan kamu apa? Kamu tahu nggak tujuannya? Tujuannya yang pertama itu untuk mendeskripsikan jenis-jenis, yang kedua itu untuk untuk mengetahui penyebab kesalahan gitu. Jadi memang harus diwawancarai secara mendalam gitu, Bu, ya. Kenapa milihnya wawancara? Karena untuk mengetahui penyebabnya, Bu. Penyebab apa nih? Faktor apa yang kamu maksud di sini? Penyebab kesalahan gitu. Kamu kok kalau saya tanya muter-muter, kamu ngerti pertanyaan saya nggak? Maksud saya gini, penyebab kesalahan. Kamu tanya, kenapa kamu misalkan, terus kamu tanya, kenapa jawabanmu seperti ini? Terus jawaban siswa, saya belum mengerti, Bu. Berarti nanti penyebab kesalahannya karena dia belum ngerti, gitu. Ditanya lagi, dari situ kan nanti kita tahu bahwa dia itu nggak ngertinya di bagian mana gitu. Kalau umpamanya dia nggak bisa dalam operasinya, berarti dia memang tidak paham di operasinya itu. Nah, itu yang harus kamu gali lebih jauh. Kamu jangan cuma bicara dia tidak paham, jangan cuma bicara dia tidak bisa operasi, tapi kenapa dia tidak bisa melakukan operasi. Kayak tadi saya kasih contoh, banyak siswa masih menganggap pecahan itu sebagai bilangan bulat. Karena dianggap pecahan itu bilangan bulat, ketika melakukan penjumlahan, dia tinggal jumlahkan saja pembilang tambah pembilang, penyebut tambah penyebut. Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu. Jadi ada miskonsepsi di situ. Itu yang harus Anda gali. Paham nggak? Jadi matematiknya tuh kelihatan. Proses berpikirnya tuh kelihatan. Makanya Anda butuh teori-teori tentang kesalahan dalam pecahan. Itu. Jadi nanti ketika Anda punya data, kamu tuh punya framework untuk menganalisa data kamu. Jadi analisamu tuh nggak diawang-awang gitu loh. Paham ya? Oh iya. Jadi tolong nanti perbaikannya tambahkan di bab 2-mu itu ya. Teori-teori tentang kesalahan-kesalahan siswa ketika mengerjakan pecahan. Dan saya pengen lihat dari banyak jurnal internasional. Oke? Itu perbaikan yang di bab 2. Terus, kenapa kamu memilih Newman? Karena di salah satu jurnal itu disebutkan metode Newman itu metode diagnostik untuk mengidentifikasi kategori kesalahan terhadap jawaban dari sebuah tes uraian. Emang nggak ada metode lain? Karena kalau Newman itu kan dia memakai soal cerita gitu, Bu. Jadi memang pakai Newman. Jadi kalau Newman itu kan langkah-langkahnya lebih spesifik gitu, Bu. Lebih komplit gitu dibanding apa? Dibanding yang lain gitu. Yang lain contohnya apa? Seperti kastolan,
kemudian apa lagi ya, Watson gitu. Tapi yang selanjutnya aku nggak. Yang saya tahu cuma Newman sama Newman saja Bu yang memang saya gali gitu. Human itu kan ada kelemahannya ya. Kelemahannya Newman apa? Saya belum menggali lebih dalam tentang itu. Oh, kamu tuh gimana? Ya, kalau pemilih sesuatu, pelajari dong. Apa kekuatannya, apa kelemahannya. Kalau kamu sudah tahu kelemahannya, kamu bisa antisipasi perbaikannya seperti apa. Sekarang kalau saya bilang, Newman itu terlalu general. Dia cuma mendeskripsikan kesalahan membaca, kesalahan transformasi, kesalahan operasi, dan lain sebagainya. Itu terlalu umum. Dia tidak menjelaskan ketika dia melakukan kesalahan transformasi itu untuk kasus pecahan atau untuk kasus bilangan negatif, untuk kasus aljabar, sama atau beda? Tentu terlalu umum. Karena matematik itu sendiri cabangnya beragam sekali. Kesalahan di pecahan mungkin beda dengan kesalahan di aljabar. Mungkin beda ketika belajar kesalahan di bilangan bulat. Apakah Newman bisa digunakan untuk mengkaji hal-hal yang spesifik dari cabang-cabang matematika? Argumen Anda gimana? Kalau untuk soal yang sifatnya tidak soal cerita, itu dia nggak bisa. Pertanyaan saya, apakah Newman tepat digunakan untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan siswa yang spesifik terkait dengan cabang matematikanya? Oh ya, karena memang di indikator Newman itu Suaramu hilang. Saya nggak bisa dengar. Karena di Newman itu gimana ya? Saya mengidentifikasinya itu memang sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan gitu, Bu. Ujian tesis. ulangi, maaf. Jadi saya mengidentifikasinya itu yang sesuai dengan indikator yang memang sudah ditentukan. Indikatornya itu spesifik nggak? Menjawab pertanyaan saya tadi nggak? Lebih ke garis besarnya sih, Bu. Maksudnya mungkin untuk spesifiknya lebih yang saya tahu yaitu tadi, Bu, sesuai dengan mengelompokkan kesalahannya sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Berarti kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi ya. Baik, terima kasih. Makasih Pak Makmuri, cukup dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Kemudian selanjutnya saya persilakan Bu Pinta untuk menanya. Silakan Bu. Masih di mute Bu Pinta. Masih mute Bu Pinta. Gimana sih? Ya silakan. Oke, Ibu nanti bergerak lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftah, Ibu mengikuti apa yang ditanya oleh Ibu Meli. Ya, sebenarnya Ibu jadi mau bertanya juga, sebenarnya satu saja yang bisa memperlihatkan bahwa Anda sebenarnya mengerti atau tidak oleh pertanyaan-pertanyaan Ibu Meli. Kita bisa lihat di bab 1 Anda di latar belakang, ada contoh jawaban siswa kan 3 ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau baca paparannya, Anda hanya memaparkan satu, kan? Iya, Bu. Iya, sekarang coba dengan hanya melihat jawaban siswa seperti itu, jawaban siswa nomor 2 salahnya apa sih? Bisa nggak langsung lihat seperti itu? Kok nggak dipaparkan itu? Dari jawaban siswa yang nomor 2 itu yang pertama kesalahannya dia penyebutnya itu langsung dijumlahkan, Bu. Jadi dia tanpa disamakan dulu penyebutnya. Oke, itu lagi-lagi sama yang seperti Bu Meli katakan, Anda hanya menjawab fakta. Saya juga lihat kalau itu. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sama siswanya? Itu loh yang dari tadi Bu Meli tanyakan. Anda setiap kali menjawab selalu ya yang kita sudah lihat. Tetapi justru yang digali dari apa yang kita lihat, tapi dibalik itu, apa yang Anda bisa jawab? Sekarang coba jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3, saya pernah tanya ke siswanya, Bu. Jadi dia itu menjawab kenapa 454 itu karena yang bilangan bulatnya itu, Bu, digabungkan. Jadi dia tanpa mengubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kemudian dia juga tidak menyamakan penyebut terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan gitu. Jadi apa yang dijumlahkan sih? Itu, Bu, yang itu kan yang bilangan aslinya itu, Bu, yang 454 itu. Itu kan ada 4 2/3. Nah, itu 4, 5 dan 4-nya itu digabung gitu, Bu. Jadi dia memang tidak paham dengan penjumlahan. Jadi memang yang penting terisi. Oke. Anda hanya bisa dia, mengatakan tidak paham. Anda hanya bisa mengatakan tidak paham. Tapi sebenarnya tarik saja. Jenis kesalahannya apa jadinya? Kesalahannya yang pertama dia tidak paham dalam mengoperasikan. Dengan melihat jawaban siswa, yang pertama
Kalau untuk indikator kesalahan membaca, dia paham gitu, jadi itu tidak termasuk. Apa yang Kemudian dimaksud dengan dia paham tuh apa? Dia paham tuh apa? dia tidak termasuk dalam kategori kesalahan membaca. Jadi dengan soal yang seperti itu, maka apa ya? Dengan dia bisa menuliskan apa namanya? Operasinya, tanda operasi itu berarti dia memang paham dalam membaca sama memahami gitu, Bu. Maksudnya dia tidak salah di membaca dan memahami itu apa? Dia itu tidak apa ya? Dalam indikator kesalahan membaca dia benar. Kemudian kalau untuk tunggu jawab dulu, dia benarnya kenapa? Dia tidak termasuk dalam kesalahan membaca gitu. Ya apa? Ya jawab dong pertanyaannya. Tidak punya kesalahan membaca, di mana dia tidak salah membaca? Dia karena sebelumnya kan pernah tanya ke orang yang bersangkutan gitu, Bu. Jadi dia itu tidak pahamnya dalam mengoperasikan. Oke, udah. Itu sudah Ibu terima dulu. Sekarang pertanyaan pertama saja yang tadi. Bahwa dia tidak punya kesalahan membaca, itu di mana tidak punya kesalahan membacanya dari jawaban dia. Justru di situ yang Anda diminta dari tadi oleh Bu Meli menggali faktor penyebab dia membuat kesalahan. Tetapi sekarang justru Anda menyatakan bahwa dia tidak membuat kesalahan dalam membaca. Sekarang justru itu di mana yakinnya bahwa dia tidak punya kesalahan dari membaca itu di mana? Dari nanti ada wawancaranya gitu, Bu. Jadi dari situ. Kalau Anda tidak wawancara sekarang, katanya tadi sudah wawancara. Sekarang kalau nggak coba dijawab dulu. Anda tadi mengatakan dia tidak punya kesalahan membaca dan memahami. Di mana Anda yakin bahwa dia tidak punya kesalahan membaca dan memahami? Dari Newman kan membaca, memahami, transformasi. Bentar, Bu. Dari ini yang pertama itu kan ada indikator kesalahan membaca. Dia kan siswa tidak dapat memaknai kalimat soal yang mereka baca dengan tepat gitu. Terus? Jawaban siswa yang ketiga itu apa yang Anda lihat? Dari jawaban kemudian yang kedua itu kan siswa mengalami kesalahan dalam menemukan kata kunci pada soal. Dengan dia mengerjakan sesuai dengan yang diminta, itu berarti dia tidak Maaf, Anda tidak menjawab pertanyaan Ibu. Nah, disinilah yang kita ragukan bagaimana Anda bisa menganalisis, sementara untuk 3 soal yang jadi contoh saja, Anda tidak bisa menganalisis untuk di dalam tulisan latar belakang Anda, jawaban kedua dan ketiga.
Belum lagi jawaban yang pertama juga cara menganalisis Anda bahwa itu adalah sebuah kesalahan seperti apa tadi sudah dibahas oleh Bu Mel. Untuk yang kedua dan ketiga, Anda lewati begitu saja kan? Sepertinya seakan-akan itu hanya contoh. Tetapi begitu Ibu kejar, sebenarnya Anda tidak bisa memaparkan itu di dalam tulisan Anda di bab 3, di bab 1. Nah, sekarang kalau misalnya yang seperti itu saja tidak bisa, bagaimana Anda mau melakukan analisis kesalahan? Sekarang baru sampai menulis bab satunya saja, Anda tidak membaca yang ada saja, Anda belum sanggup. Itu loh yang diragukan. Mau diteruskan atau tidak? Ini kualitatif memang jenis baru karena memang sedang saatnya seperti ini. Tetapi bukan berarti itu asal-asalan. Di bab 2 itu teori Anda kurang sekali. Di bab 2 kalau kita baca itu pendek-pendek cuma seperti itu sama sekali tidak seperti mahasiswa S2 untuk proposal. Itu juga sudah dikomentari oleh Bu Meli. Sekarang kembali dulu ke bab 1. Di bab 1 kalau ini kualitatif, kenapa Anda punya sebentar di bab 1 Anda lihat di fokusnya. Ini kualitatif ya. Ini kan tentang kualitatif. Iya. Oke. Kalau yang namanya fokus itu, kalau Anda memfokuskan sesuatu itu mencar atau cukup satu fokus itu? Oh, berarti maksudnya yang difokus penelitian itu berarti tujuannya gitu, Bu ya? Kok tujuannya? Tujuannya ada tempatnya sendiri. Fokus penelitian Anda tuh apa? Maka penelitian Anda fokusnya ada 5 kalau tidak salah. Itu Ibu. Ya. Bahkan fokusnya aneh. Subjek penelitian diambil dari beberapa siswa dari 2 kelas. Ini mah pengambilan subjek penelitian. Soal yang akan digunakan dalam penelitian adalah hitungan pecahan. Maaf, itu fokusnya seperti itu? Itu yang dinamakan dengan fokus penelitian? Oh, maksudnya fokusnya itu lebih ke ini yang dipakai gitu loh, Bu. Apa tuh ini yang dipakai? Yang kalau satu. Jadi begini. Tolong deh Anda pelajari dulu, karena apa yang Anda jawab itu seakan-akan Anda tidak siap sama sekali ujian kayaknya. Masa fokus itu adalah ini yang dipakai? Fokus penelitian itu apa? Fokus Anda meneliti itu apa? Iya, fokus apa yang akan diteliti gitu. Ya apa coba? Iya, prosedur yang akan digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi pecahan dalam penelitian ini adalah prosedur Newman itu. Jadi sama yang Anda fokuskan prosedurnya. Oh, berarti lebih ke sama dengan tujuannya gitu, Bu ya? Anda berpikir dulu baru menjawab. Ini lagi ujian proposal tesis Anda. Bukan ini bukan coba-coba menjawabnya. Sesudah ada fokus, ada lagi rumusan masalah. Oh, berarti fokus penelitiannya itu mendeskripsikan jenis-jenis dan penyebab siswa melakukan kesalahan. Anda hanya melakukan
mendeskripsikan jenis-jenis, Newman-nya untuk apa jadi? Newman bukan udah memberikan tipe-tipe. Iya, Bu. Terus kemudian apa Dengan- bedanya tipe-tipe dengan jenis-jenis? Ya itu maksudnya jadi jenis tipe-tipe itu begitu. Terus Newman udah jawab, kamu nyari apa lagi? Kemudian dari jawaban siswa nanti itu deskripsikan, dideskripsikan gitu, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis kesalahan yang sudah dipaparkan. Nah, itu lagi nggak mau. Oh, jawaban itu percuma. Itu jawaban yang Anda sudah berikan ke Bu Meli beberapa kali. Setiap kali tanya itu lagi yang dijawab. Sekarang Anda tentukan lagi dulu sebenarnya fokus penelitian Anda apa, kemudian pertanyaan penelitian Anda itu apa. Pokoknya bab 1 Anda itu masih belum tepat untuk menjadikan sebuah penelitian kualitatif yang jenis baru ini. Ini kan penelitian kualitatifnya. Sebenarnya penelitian kualitatif ini jenis apa sih ini? Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan dengan metode studi kasus, Bu. Studi kasus. Dengan metode studi kasus. Nah, jenisnya kualitatif ya? Jenisnya deskriptif. Deskriptif. Iya. Jadi hanya memaparkan begitu saja, deskriptif saja. Kemudian tujuannya apa ya? Tujuannya itu dari jenis-jenis kesalahannya itu nanti dicari tahu penyebabnya. Nah, dari penyebab itulah nanti deskripsikan. Terus tujuannya untuk apa? Akan dikembalikan ke siapa sih? Hasil penelitian Anda ini akan dikembalikan ke siapa? Nanti ke pembaca, Bu. Pembaca, ke peneliti sendiri, dan ke guru. Pembaca itu siapa ya? Yang membaca gitu. Yang membaca. Jadi kalau yang membaca adalah orang di perpustakaan ya berlaku buat dia gitu. Siapapun yang di perpustakaan yang baca seperti itu. Tolong deh, rasanya Pak Makmuri, saya cukup karena sebenarnya masih banyak sekali yang mesti diperbaiki karena ini jenis baru ya Pak. Mungkin saya agak bingung juga untuk menyatakan bahwa bagaimana ini bisa menjadi setingkat setingkat mutu S2-nya. Karena kalau ini memang berlangsung anak S1 yang saya bimbing juga sedang melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi mungkin apa yang harus ditambahkan? Nah, kalau dari Miftah sendiri itu tadi beberapa kali pertanyaan yang diajukan itu juga sebenarnya bagaimana menganalisisnya sepertinya belum paham sama sekali. Ditanya, dikejar, kemudian untuk soal contoh 3 saja yang dijawab itu juga tidak terlalu tahu sebenarnya apa sih yang sudah bisa analisis. Nah, menganalisis itu tidak semudah itu dan persis seperti yang tadi Bu Mel tanya juga sama dengan yang saya tanya, susah untuk menanyakannya karena Anda menjawabnya itu benar-benar standar yang hanya teori. Tetapi Anda belum tahu di balik itu yang Anda harus lakukan pada saat Anda melakukan analisis. Kira-kira begitu Pak Makmuri, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pinta. Penguji ketiga saya. Ya. Jadi tadi saya juga menyimak apa yang ditanyakan oleh Ibu Meli dan Ibu Pinta. Ya. Penelitian Anda kan kualitatif ya. Ya harus kuat dalam analisis pendahuluannya. Ya. Di bab 1 itu Anda menyampaikan 3
contoh ya. Tapi Anda kurang bisa menjelaskan mengapa ketika contoh itu kesalahan-kesalahan apa sesuai dengan Newman itu yang dilakukan ya. Jadi untuk menjawab itu kan perlu beberapa prosedur ya, menggali, mendapatkan data. Yang sudah Anda lakukan apa ya selain tes? Cuma tes saja Pak. Tes, Cuma tes. kemudian tanya kepada apa? Tapi itu wawancaranya berbentuk cuman tanya-tanya gitu Pak kepada sama guru. Ada bukti wawancaranya, ada perencanaan wawancaranya? Itu wawancaranya tidak terstruktur sih Pak. Karena di sini kualitatif ya, wawancaranya itu harus betul-betul direncanakan. Ya, tujuan wawancara itu apa? Ya, pertanyaannya direncanakan. Ya, nanti hasilnya digunakan untuk apa? Ya. Terus tes juga ya, tes tujuannya apa? Ya. Terus bagaimana menganalisa hasil jawaban siswa? Jadi dari berbagai macam metode untuk mendapatkan data, sepertinya kurang. Ya. Pertama tesnya tidak direncanakan, wawancaranya hanya sepintas, kemudian mungkin wawancaranya kepada siapa? Kepada siswa, kepada guru enggak. Padahal guru yang setiap hari bertemu dengan siswa tersebut. Ya, ini wawancaranya saat sudah pandemi, PJJ atau langsung ketemu siswanya? Sebelum ada pandemi, Pak. Mestinya kan lebih banyak yang bisa digali dari situ ya. Dari wawancara itu. Anda bisa mewawancarai kepada 3 siswa tadi yang apa namanya? yang menuliskan ya, berdasarkan. Jadi tidak apa namanya? Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu, tapi dugaan Anda itu Anda cross check dengan wawancara. Ya. Dia tidak memahami konsep atau dia tidak bisa membaca soalnya, ya. Atau kesalahan lain. Ya. Saya baru tahu 2 kesalahan saja dari yang Anda cerita tadi. Coba prosedur Newman itu bagaimana sih? Prosedur Newman itu ada 5 tahapan. Ya. Pertama itu tahapan membaca, kemudian memahami, kemudian yang ketiga itu transformasi, yang keempat itu mengoperasikan, yang terakhir itu menuliskan jawaban akhir. Oke. Ada nggak indikator dari setiap tahapan tadi? Membaca indikatornya apa? Dia bagus, buruk, sedang, atau sangat bagus atau sangat buruk, itu indikatornya apa? Di penelitian yang relevan itu menurut jurnal Nah, dari penelitian yang relevan kan Anda bisa mendapatkan indikator dari penelitian A, penelitian B, penelitian C. Ada berapa yang penelitian yang relevan tentang Newman ini? Saya bacanya itu cuma beberapa gitu, Pak. Beberapa itu berapa? 100 kah? 200 kah? Padahal di kepustakaan yang Anda buat tuh banyak sekali tuh. Saya nggak bisa ngitung ada berapa banyak itu ya. Dari berapa halaman untuk daftar pustakanya. Anda baca semua apa enggak itu?
Jadi Anda kan kalau Anda membaca indikator-indikator analisis kesalahan dari Newman oleh artikel A Anda buat, oleh artikel B Anda buat, artikel C Anda buat, sampai 200 artikel Anda punya 200 macam indikator. Kalau itu 200 ya, saya nggak gitu. Ya. Kalau itu 20 ya berarti ada 20. Dari situ kan Anda bisa kemudian membuat indikator sendiri. Ya, itulah mungkin salah satu pembaruannya. Ya, indikator tentang menganalisis kesalahan khusus untuk pecahan. Ya. Mungkin yang lain-lain analisis pecahan, analisisnya kesalahannya bukan untuk pecahan, ya, untuk yang lain, ya, matematika yang lain. Nah di situ Anda bisa. Ya, tapi saya tanya indikator kesalahan yang di Newman itu, Anda nggak bisa jawab. Dari katakanlah 10 artikel atau 20 artikel, masing-masing itu punya indikator. Pasti, ya. Untuk menganalisis kesalahan. Dari situ kan Anda bisa mana yang menurut Anda menjadi sesuatu yang unggul, mana kelemahannya, dari analisis masing-masing orang itu, kemudian berdasarkan teorinya sendiri, menganalisis kesalahan itu bagaimana menganalisisnya, teori babonnya itu ya, teori intinya. Kemudian hasil dari analisis kesalahan itu, karena Anda ini kualitatif ya, Anda menganalisis nanti jawaban itu jangan hanya 1, 2 ya, 3 tadi. Anda tadi 60 jawabannya, 60 ya. Kalau nggak salah tadi Anda cerita, 60 siswa. Nah, kalau masing-masing analisis ada indikatornya yang sudah jelas, nanti kan bisa dibuat tabulasi ya. Jadi paling banyak kesalahannya itu apa? Ya, paling sedikit kesalahannya itu apa? Terus mengapa terjadi kesalahan seperti itu? Ya. Nah, itu menjadi hasil yang menurut saya kalau Anda lakukan dengan baik ya. Nah, kalau perlu Anda jangan menggunakan hanya satu Newman ya. Mungkin ada lain yang analisis kesalahan yang lain dibandingkan gitu. Kalau berdasarkan Newman ini, berdasarkan ini ya, itu mungkin lebih levelnya bisa level tesis katakanlah ya. Kalau level S1 menganalisisnya dengan satu analisis kesalahan, Anda bisa mengambil analisis kesalahan yang lain, 2. Ya, berdasarkan Newman temuannya apa, berdasarkan yang lain temuannya apa. Nah itu masukan dari saya ya. Oke, karena sudah banyak dari tadi, mungkin dari pembimbing, Pak Lukman atau Bu Yayu, silakan. Gimana, mungkin Bu Yayu dulu? Halo, Bu Yayu monitor atau saya dulu? Halo, Bu Yayu. Baik, Pak. Saya dulu kalau gitu, Pak Mamuri. Ya, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah memberikan masukan kepada bimbingan kami. Ya, memang ini butuh pengalaman ya, Bu Miftah, untuk melakukan suatu penelitian. Ini penelitian kualitatif. Gitu ya. Tadi di banyak saran-saran dan masukan-masukan dari Bu Meli, terus Bu Binta maupun Pak Makmuri. Lalu ini saran saya juga, gini Bu, ini ya ini memang apa karena pandemi ya bimbingannya mungkin kurang sempurna, gitu ya. Gini Bu, jadi setelah Ibu memilih dengan subjek-subjek tertentu, tadi sudah disinggung oleh Bu Meli tadi ya, subjek-subjek tertentu, gitu. Saya malah seingat saya menyarankan hanya 3 saja, gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti yang akan membedakan skripsi atau
tesis ataupun disertasi itu tingkat kedalamannya Ibu. Jadi Ibu nanti meneliti ya setelah ketemu subjeknya. Tadi pendahuluannya itu juga kurang, memang Bu, kurang dalam itu Bu. Gitu ya, Ibu mungkin dari pendahuluan itu bisa berlatih untuk melakukan penelitian kualitatif tersebut Bu. Jadi instrumen-instrumennya sebenarnya dari penelitian pendahuluan Ibu sudah bisa mulai menyusun begitu. Masalah-masalah apa yang akan Ibu sodorkan pada subjek penelitian itu. Seperti itu Bu, didalami seperti yang dikemukakan Bu Meli tadi itu Bu ya. Setelah ketemu subjeknya tadi dengan masalah yang sudah valid, reliable ya, instrumennya sudah fix semuanya. Nah, lalu ini andaikan ini sudah ketemu subjek-subjek penelitiannya Bu. Ya, terserah Ibu mau ambil 6 atau mau ambil 3, boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting adalah tingkat kedalamannya dan bagaimana jalannya penelitian itu Bu. Oke, seperti itu. Lalu saran saya memang sudah dari dulu gunakan wawancara semi terstruktur Bu. Jadi Ibu menggunakan pedoman. Tapi pedoman itu tidak kaku. Gitu, semi terstruktur Bu namanya. Jadi tidak hanya mengikuti dari yang Ibu tulis, namun Ibu poin-poinnya saja. Nah, poin-poin itu berdasarkan apa? Berdasarkan indikator yang Ibu cari, nanti yang Ibu gali. Berdasarkan alur jawaban itu Bu. Nanti akan Ibu bisa dalam sekali Bu. Mudah-mudahan di mana Ibu tadi? Di Palembang ya Bu? Di Lampung Pak. Oh, di Lampung. Saya dengar tadi di Lampung ya Bu ya. Sekolah itu sudah ini. Artinya di sana tidak ada COVID gitu Bu. Untuk daerah tertentu saya sudah ada Bu. Libur Pak. Apa? Libur. Jadi sekolah di sini itu gimana ya? Dia itu jadi tetap daring Pak. Gitu. Tetap daring. Jadi kalau umpamanya dia mengerjakan soal itu lewat Google Classroom. Nanti jika jawabannya esai dikirim via WhatsApp gitu Pak. Oke. Ya, Banyak paham Bu. sekolah tradisi. Oke, ya Bu, saya paham Bu. Yang Bu maksud berarti bukan daerah yang saya maksud. Ketika saya juga tanya ke beberapa mahasiswa di daerah Sumatera itu ada yang karena di sana tidak ada COVID Bu. Mungkin daerah yang dalam sekali mungkin Bu. Ya, sehingga pembelajaran seperti biasa. Nah, saya pikir kalau bisa di daerah yang sana itu lebih bagus. Karena memang wawancara ini butuh wawancara mendalam Bu. Itu salah satu poin dari penelitian kualitatif. Jadi tadi ya Bu ya wawancara. Lalu Ibu telusuri kesalahan-kesalahannya itu Bu. Dan nanti situ akan tergali semuanya Bu. Oke. Jadi wawancaranya tadi kan ke siswa. Nah, ada cara untuk menguji atau teknik Bu, untuk mengecek keabsahan data itu. Kalau penelitian kualitatif dengan triangulasi Bu. Nah, tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Makmuri tadi, bisa Ibu terserah memilih triangulasi kan banyak macamnya Ibu. Ibu tinggal pilih saja konsentrasi kemana. Salah satu aja kalau saya sarankan, jadi nggak usah banyak-banyak. Itu ada wawancara dengan gurunya terkait dengan jawaban siswanya itu. Boleh seperti itu. Atau Ibu mau wawancarai dengan siswanya lagi juga boleh. Nanti ada rentang waktu kan, itu pakai rentang waktu. Bisa. Soalnya sama atau soalnya sejenis itu juga boleh. Atau dengan teman sejawat juga bisa. Atau berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Boleh, silakan. Boleh salah satu, boleh menggunakan satu teknik atau lebih dari satu juga boleh, silakan. Mana yang sekiranya Ibu bisa mendukung data-data Ibu. Lalu penyajiannya ya harus yang jelas Ibu. Sehingga nanti bisa membedakan kualitas dari penelitian Ibu, ya, skripsi ataupun tesis ataupun disertasi kedalamannya. Oke, begitu ya Bu. Terima kasih
Bapak. Ya, oke, nggak apa-apa. Terima Nanti kasih. bisa kita diskusi lagi, Bu, juga dengan Ibu Yayu. Iya, baik Bapak. Sementara itu dulu Pak Mamuri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nomornya nggak ada. Oke, terima kasih Pak Lukman. Saya ya Pak Mamuri. Ya, yuk. Ya baik. Terus terang ini Pak Mamuri, karena penelitiannya ini bentuknya penelitian kualitatif, terus terang saya tidak membimbing, saya serahkan ke Pak Lukman, karena kan Pak Lukman penelitiannya kualitatif. Jadi nanti tolong lagi diskusinya berkaitan dengan baik. Maaf Pak Mamuri sambil nyambi nih sebentar Pak. Ya, silakan, ya apa-apa Bu Yayu. Ya. Jadi nanti Bu Meta apa namanya, ujian sekarang tuh jadi pembelajaran ya buat Ibu. Yang pertama tadi satu PPT-nya Ibu tidak siapkan. Dua, Ibu tidak menguasai materi penelitian, gitu ya. Nanti Ibu lebih dalami lagi penelitian kualitatif seperti apa. Sebenarnya email aku nggak ngerti mengenai penelitian kualitatif, Bu Meli, jadi aku serahkan semuanya ke Pak Lukman gitu. Nah sebenarnya dalam proses itu saya dalam proses pembelajaran. Jadi nanti tolong lagi, nanti akan saya lihat lagi seperti apa gitu, apa namanya, proposalnya. Terus terang kalau kemarin saya serahkan semuanya ke Pak Lukman. Kenapa? Lukman mungkin menggunakan gaya yang seperti di UNESA ya Bu, di UNES atau UNES ya, di UNES gitu, gaya selingkuh bagaimana dia melakukan penelitian kualitatif seperti itu. Tapi alhamdulillah dari UNESA ya Pak. Ya, jadi gaya penelitian kualitatif yang di UNESA ya seperti itu. Tapi nanti tolong lagi lihat karena saya juga dalam proses belajar gitu. Terus terang nanti di sini ada Bu Meli, kemudian ada Pak Lukman. Penelitian kualitatif itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Saya kira itu ya Pak Mamuri. Oke. Saya akan coba lihat lagi secara ini. Mungkin karena saya nggak paham betul kalau kaitannya dengan analisis materi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Mita, terutama pendekatannya yang kualitatif yang kualitatif. Oke. Kira itu nanti Ibu kalau lagi nanti lebih serius lagi kalau yang namanya ujian nggak bisa. Oh ya, mohon maaf Pak. Oh maaf Mari. Maaf. Jadi kedengeran. Jadi ini merupakan pembelajaran yang cukup bagus. Kalau ujian Ibu harus memahami ya, nggak bisa langsung oh ya, oh gitu ya Bu, oh ini ya Bu, nggak bisa. Ibu harus menguasai betul dari ya. Saya kira itu. Nanti untuk kualitatif belajar ke Bu Meli. Di sini pakarnya ada dua untuk kualitatif, yaitu Bu Meli dan Pak Lukman. Nanti saya proses belajar aja ya Pak Mamuri ya. Oke. Nanti ke depan saya bisa membina mereka. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua penguji dan dosen pembimbing sudah melakukan, maka seminar selesai. Silahkan Pak Fitri memberikan kata-kata tutup. Terima kasih semuanya kepada Bapak Makmuri, kepada Bu Mei, terus kepada Bu Pinta, kepada pembimbing Bu Yayu dan Pak Lukman. Terima kasih atas semua sarannya. Dengan saran itu semoga kedepannya proposal saya jauh lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai untuk yang pertama. Saya persilahkan kepada
yang ujian kedua